Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, kami dari kelas UI UX 3A3, kelompok 1 yang tergabung dalam program DTS Kominfo Batch 3, di mana pada kesempatan kali ini Kominfo bekerjasama dengan Skillful dalam program UI UX Designer. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang, yaitu ada Sulistyo Hutomo, Samsur Rizal, dan saya sendiri Cahyo Barokah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan challenge kami yang sudah kami kerjakan selama mengikuti pelatihan ini, yaitu pengembangan fitur aplikasi Amarta berupa Digital Gold Investment. Untuk proses presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh tim kami, yaitu Mas Samsur Rizal. Silakan. Oke, yang pertama overview. Amarta adalah platform P2P lending yang menyediakan layanan pinjaman modal usaha bagi UMKM di pedesaan. Didirikan pada tahun 2010 sebagai perusahaan microfinance yang memiliki misi untuk menghubungkan pelaku usaha mikro dengan investor secara online. Amarta ingin meningkatkan lini bisnis dengan menghadirkan layanan baru dengan tujuan memaksimalkan penggunaan dana atau saldo yang mengendap dari hasil keuntungan peminjaman untuk dimanfaatkan ke dalam investasi emas yang dapat menguntungkan bagi bisnis dan membantu meningkatkan finansial penggunanya. The challenge, merancang layanan investasi emas Amarta dengan memperhatikan success metric berikut. Pertama, effectiveness, desain sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, understandable, user interface mudah dimengerti oleh berbagai macam tipe pengguna Amarta. Yang ketiga, konsistensi, mempertahankan value yang dimiliki Amarta. Yang keempat, gamification, membuat investasi emas terasa menyenangkan. Kemudian, tim kami melakukan metode secondary research, di antaranya user feedback, Amas session with Amarta, competitor analysis, dan related case study. Kemudian, the problem. Dari 12 pain point yang didapat dari user, tim kami kemudian merangkum menjadi beberapa main problem, yaitu kekhawatiran layanan investasi emas Amarta tidak efektif untuk meningkatkan bisnis atau finansial user. Investasi emas dirasa tidak profitable untuk investasi jangka pendek. Kebanyakan investor pemula tidak punya tujuan yang jelas untuk memulai investasi emas. Kebanyakan investor pemula belum paham tentang cara investasi emas yang profitable. Kemudian tim kami melakukan brainstorming dengan metode How Might We, yaitu membantu pengguna untuk berinvestasi emas dengan mudah, aman, dan menyenangkan. Kemudian solution. Dari 16 solution idea yang diperoleh oleh tim kami, 10 prioritize solution yang diantaranya memperbaiki form pendaftaran untuk pengguna baru, fitur loyalty program dengan berbagai keuntungan, fitur personalisasi atau saran investasi berdasarkan financial goal user, simulasi profit yang didapat jika investasi sejumlah gram emas, grafik harga investasi emas yang informatif, video tutorial untuk mengedukasi investor pemula, buat fitur asisten, ada fitur diskusi grup, frequently asked question, dan artikel untuk edukasi tentang investasi. Baik, saya lanjutkan ke proses prototype. Untuk proses prototype, saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan alur-alur yang ada. Yang pertama ada proses pendaftaran. Pada dasarnya proses pendaftaran sama dengan aplikasi lain atau aplikasi Amarta. Hanya saja kami menambahkan satu, yaitu PIN, yaitu untuk verifikasi keamanan khususnya ketika melakukan transaksi. Lalu setelah melakukan pendaftaran, user akan dihadapkan dengan halaman home. Pada halaman home, sama dengan home di aplikasi Amarta, hanya saja kami menambahkan card aset emas untuk informasi singkat terkait dengan aset yang dimiliki oleh user. Lalu jual beli emas. Untuk melakukan jual beli emas pada dasarnya sama, maka dari itu saya hanya memperagakan alur terkait dengan beli emas. Untuk melakukan beli emas, user memasukkan nominal rupiah atau berat emas yang diinginkan, lalu memasukkan diskon. Jika ada diskon, melakukan pembayaran. Pada halaman detail pembayaran, user bisa memilih pembayaran lain selain dana tersedia.
ada virtual account, e-wallet maupun transfer bank. Melakukan pembayaran, verifikasi pembayaran menggunakan PIN. Lalu user akan dihadapkan dengan screen pembelian berhasil. Flow yang selanjutnya adalah cetak emas, yaitu user bisa menemukan cetak emas di menu market, yaitu nabung emas, dan bagian tengah yaitu cetak emas di sini. Untuk melakukan cetak emas, user mengisi alamat pengiriman, memilih kepingan emas yang diinginkan. Dalam hal ini saya memilih 10 gram emas dan pilih kurir. Melakukan pembayaran untuk biaya sertifikat dan pengiriman, masukkan verifikasi, PIN, dan penarikan atau cetak emas berhasil. Selanjutnya ada fitur unik yang kami buat, yaitu atur beli emas otomatis, yang mana tujuannya adalah ketika user mendapatkan keuntungan dari pendanaan, user bisa mengalokasikan hasil pendanaan tersebut ke nabung emas otomatis atau beli emas otomatis. Yaitu dengan cara memilih metode beli emas otomatis setiap minggu, setiap bulan, atau setiap dapat keuntungan pendanaan. Pilih nominal keuntungannya, misalnya keuntungan 500.000, lalu tentukan nominal beli otomatisnya, konfirmasi pesanan, masukkan PIN, dan transaksi berhasil. Yang terakhir ada portofolio. Pada halaman portofolio, kami menambahkan satu, yaitu aset emas. Menu aset emas, di sini user bisa melihat keuntungan, maupun di sini juga tersedia shortcut untuk beli dan jual emas. Jika seandainya user ingin mengetahui lebih detail terkait harga, user bisa melihat grafik harga emas. Di sini pun kami menambahkan kabar terbaru khusus terkait dengan emas dan juga informasi nabung emas atau investasi emas. Ada tentang investasi emas tersendiri, panduan nabung emas, dan juga kami menambahkan gabung komunitas Amarta untuk tempat diskusi user. Dan terakhir ada pertanyaan populer. Lalu setelah itu kami melakukan testing, yang mana tujuan testing adalah mengetahui tingkat pemahaman dan kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua, mengukur tingkat kemudahan menggunakan metode SEQ. Lalu yang ketiga, memvalidasi kebutuhan pengguna dan juga mendapatkan feedback untuk kebutuhan penyempurnaan. Metode yang kami pilih yaitu in-depth interview dan usability testing, yang mana hasilnya kami mendapatkan nilai 5 dari 7 dengan kriteria user seperti digambarkan di sebelah kanan. Berikut ada feedback, 3 feedback, yaitu terkait dengan keseluruhan prototipe, kelebihan prototipe yang disukai, dan juga saran terkait fitur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Cahyo. Baik, ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan dari pengujian yang sudah kami lakukan. Di antaranya yaitu responden menilai informasi yang disajikan sudah sesuai dan intuitif, namun banyak distraksi sehingga kemungkinan pengguna baru akan merasa kesulitan. Dari feedback tersebut, kami telah melakukan iterasi guna meningkatkan kemudahan khususnya bagi pengguna baru. Kemudian yang kedua, dari hasil pengujian pun, kami menyimpulkan bahwa prototipe ini sudah memenuhi sukses metrik understandable dan konsistensi. Namun karena keterbatasan waktu dan lain hal, kami melakukan perubahan prioritas sehingga gamifikasi tidak kami masukkan pada proses desain kali ini. Kemudian yang selanjutnya, ada beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan, yaitu yang pertama, menambahkan gamifikasi untuk meningkatkan engagement, happiness, dan retention, kemudian menerapkan skenario bisnis yang jelas agar dapat berjalan beriring dengan core value Amarta, yaitu P2P lending. Kemudian yang ketiga, meningkatkan user interface atau experience yang masih belum sesuai dengan user need atau UX Cloud. Kemudian yang terakhir, yaitu menambahkan fitur lain seperti kirim emas, simulasi profit per 5-10 tahun, dan lain-lain guna meningkatkan ketertarikan pengguna baru untuk penggunaan aplikasi Amarta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.